memulai proses konseling kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Bismillah. Maaf ya teman-teman, maksud saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kalian udah pada saling kenal? Udah. Berarti kenal dari sesi kelompok konseling kelompok sebelumnya ya? Iya. Jadi kakak ada permainan yang dimana dia itu kalian menyebutkan, kan udah saling kenal, jadi kalian menyebutkan karakteristik atau ciri-ciri dari anggota kelompok ini tanpa menyebutkan namanya. Ya boleh? Kan kenalnya cuma baru. Ya, baru kenalan aja. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita kenalan lagi, tapi dengan inisial saja. Oke, boleh dimulai dari saya dulu. Kalian udah tahu belum nama saya? Tahu. Siapa yuk? Kak Sabrina Raisya. Ya, betul sekali. Kalau saya, kalian bisa panggil Kak Raisa atau Kak Sabrina, boleh juga. Oke, selanjutnya perkenalan dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya NM. NM, oke. Selanjutnya, Kenalkan, nama saya XYZ. oh, XYZ, oke, XYZ. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Triple X. unik-unik ya nama kalian singkatannya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ipe. oke, sebelah IP. Perkenalkan, nama saya TA. TA. Oke, di sini ada NM, di sini ada XYZ, di Triple X. ya, kuat dari ingat kamu ya. Betul, IP dan TA. Oke, selanjutnya kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok. Tahu. Boleh NM menjelaskan? Untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Oke, ada yang pendapat yang lain? Ya. Oke, benar. Benar, jadi konseling kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dalam untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kalian individu. Namun dalam konseling kelompok ini kita kan ada berapa nih? Berlima kan? Nanti sama saya. Nanti saat konseling kelompok itu kita hanya membahas satu permasalahan saja. Jadi yang lain akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, dalam konseling kelompok ini saya harap kalian bisa saling menjaga kerahasiaan atau pembicaraan kita yang kita sampaikan hari ini. Maksudnya itu pembahasan kita cukup batas ini, jangan dibicarakan ke orang lain. Nah, dalam konseling kelompok ini saya harap juga kalian bisa terbuka dan terbuka. Maksudnya itu ya kalian berbicara sesuai dengan apa adanya dan saling menanggapi. Namun saat kalian ingin menanggapi pendapat-pendapat dari teman kalian, saya harap kalian untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ketika saya persilakan, baru boleh kalian berbicara. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, sebelum kita mulai, gimana kalau kita ice breaking dulu? Kalau gitu saya mohon untuk kalian semua berdiri ya. Boleh selurusan aja? Ada yang Baris. ya, baris. Sini. XYZ. Bukan mau sholat kita ini teman-teman. Oke, jadi permainannya itu namanya
Dari speaking yang kakak sampaikan tadi, itu melatih konsentrasi kita, terus meningkatkan semangat kita. Oke, ada pendapat yang lain? Oke, boleh kepada TA. Sama seperti IP tambahannya, yaitu teman XYZ tadi itu sepertinya ngantuk. Jetman ini jadi tidak ngantuk lagi. Jadi lebih ngantuk. Lebih Oke, semangat. semangat. Oke, ada pendapat yang lain udah? Tuh. Oke, benar. Jadi permainan yang kakak berikan tadi itu bertujuan untuk membuat kalian tuh semangat dan konsentrasi. Sebelum kita masuk ke tahap kegiatan, ada baiknya kita mengucapkan janji terlebih dahulu agar proses konseling kita berjalan lebih hikmat. Boleh saling berpegangan tangan. Kalian ikuti apa yang saya ucapkan. Boleh kalian menutup mata? Ikuti apa yang saya bicarakan ya. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menerima, menyimpan, memelihara dan menjaga, serta merahasiakan segala data ataupun keterangan lainnya yang saya peroleh dari siapapun, yaitu data yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, sebelum kita mulai ke dalam proses ini kita, apakah ada dari kalian yang ingin ke WC? Kak. Oke, boleh. Oh, mau minum boleh. Ada yang tolong HP-nya disimpan dulu biar kita tidak terganggu dan terdistraksi. Tempat duduknya dinyamankan lagi. Oke, kalau sudah, oke, boleh minum dulu teh ah. Minum dulu, Bang. Minum lah. NN mau minum? Boleh berbagi? Boleh. Pada NM. Sudah siap semuanya? Siap. Penduduknya sudah nyaman? Pada triple X sudah siap? Siap. Siap. Oke, di sini kakak mau nanya kepada kalian semua, dimulai dari sebelah kiri kakak, TA, dan sampai ke NM. Kira-kira apa sih kendala yang sedang dihadapi atau yang mengganggu aktivitas tadi? Kalau saya Kak, saya itu memiliki rasa takut akan kegagalan. Saya itu merasa tidak bisa apa-apa. Saya sudah mencoba untuk itu, tapi rasanya itu masih menjanggal di dalam diri. Sudah saya lakukan, ketika hasilnya itu tidak memuaskan, saya kembali berpikir seperti itu. Oke, jadi kamu memiliki kendala bahwa kamu punya pikiran kamu itu tidak bisa apa-apa gitu. Selanjutnya kepada Ipeh. Saya punya kendala dalam mengatur waktu. Mengatur waktu. Oke, selanjutnya triple X. Saya punya masalah ya hampir sama dengan IP, tapi saya lebih ke manajemen uang. Oke, kalau triple X memanajemen uang ya, kesusahan dalam manajemen uang. Selanjutnya pada X ya. Kalau saya kesulitan dalam mengatur waktu tidur.
Oh, mirip-mirip ya sama yang IP, kesulitan dalam mengatur waktu. Tapi kamu waktu tidur. Oke, selanjutnya pada MM. Saya boros. Dan selalu kalau mau apa-apa beli aja, nanti ada gantinya, ada rezeki lain. Oh, gitu. Jadi kamu memiliki keyakinan bahwa uang itu ada terus gitu ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Oke, dari kelima permasalahan atau kendala yang sudah diungkapkan, yang pertama dari saudari TA, yaitu permasalahannya dia mempunyai pikiran bahwa dia tidak bisa apa-apa. Kemudian dari saudari IP, dia kesulitan dalam manajemen waktu. Kalau saudara triple X, yaitu kesulitan dalam manajemen uang. Kemudian XYZ, masalah dalam mengatur waktu tidur. Dan NM, masalah dalam mengatur keuangan juga ya tentunya. Ya, oke. Kira-kira dari kelima permasalahan tersebut yang mana ya yang ditolak? TA. Yang TA? Yang lain gimana? Boleh. Sepertinya permasalahan TA itu lebih urgent untuk kita bahas hari ini. Oh gitu. Gimana yang lain? Apakah setuju? XYZ, apakah Anda setuju? Setuju. Ya, setuju semua ya. Jadi hari ini kita akan membahas permasalahan si TA, yaitu dia memiliki pikiran yang beranggapan bahwa dia itu tidak bisa apa-apa gitu. Walaupun sudah melakukannya, namun ketika gagal dia merasa dia kembali tidak bisa apa-apa. Boleh diceritakan lebih rinci lagi apa yang sudah kamu alami? Ya, tadi seperti yang saya bilang di awal, saya ketika melakukan sesuatu namun hasilnya tidak mencapai ekspektasi, nah itu saya merasa bahwa itu tuh gagal karena entah mungkin ekspektasi saya yang ketinggian atau proses yang saya lakukan itu kurang, saya tidak tahu. Tapi pikiran yang pikiran untuk bilang itu tuh gagal itu selalu ada. Saya takut nantinya kalau itu berkepanjangan, saya akan kehilangan motivasi diri kalau hal itu terjadi terus. Nah, jadi saya tuh bingung mau apa. Oke. Dari penjelasan TA tadi, dia merasa bahwa dia tuh pikirannya tuh gagal terus gitu. Kira-kira dari TA, pikiran itu sudah berlangsung berapa lama? Semenjak saya masuk kuliah, Pak, dari sebenarnya itu enggak dari kuliah, dari akhir kelas 12 SMA. Sudah cukup lama ya? Ya. Oke, kan kamu TA sudah mengalami kesulitan, sejak tahun SMA. Kira-kira TA berpikir apa yang kamu pikirkan saat merasa bahwa kamu itu gagal? Yang pertama, kemarin saya seleksi kontrol. Saya sudah latihan hampir 6 bulan, tapi waktu seleksi itu saya salah satu teknis. Nah, di situ saya merasa gagal karena sia-sia latihan saya 6 bulan tadi itu, gitu kan. Jadi saya tuh merasa kecewa kepada diri sendiri. Oh, namun kecewanya berkepanjangan gitu ya? Berarti kamu sering merasa kecewa setiap kamu melakukan sesuatu, kamu merasa kecewa? Ya, ketika saya melakukan hal itu gagal, ekspektasi saya tidak terpenuhi, baru saya merasa gagal. Kira-kira dari teman-teman, apakah ada yang menanggapi? Jadi si TA ini merasa dia tuh gagal karena dia gagal memenuhi ekspektasinya. Kira-kira dari teman ada nggak yang mau menanggapi? Oh, boleh pada NM. Apakah pikiran itu kesannya mengganggu atau hanya pemikiran yang lewat saja? Misalnya kalau ada sesuatu yang ingin dicoba lagi, itu mengganggu proses mengganggu, atau hanya kekhawatiran saja? Boleh kepada TA atau teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi juga?
Kak. TA boleh. Itu sebenarnya tuh tidak mengganggu sama sekali, tetapi yang ada satu proses yang saya bilang itu seleksi forprop itu ya itu mengganggu salah satunya itu karena seperti yang saya bilang tadi sudah latihan mati-matian, sudah lama prosesnya, pas di seleksi pas itu dilakukan tidak berhasil, itu tuh hampir membuat frustasi dan putus asa, tidak mau ini, tidak mau itu, tergila. Oh berarti saat kamu melakukan kegiatan yang lain, kamu nggak kepikiran kalau kamu bakal gagal lagi? Kalau itu hanya kepikiran kalau hal lain, tapi kalau merujuk ke bidang olahraga itu pasti kepikiran lagi. Tapi kalau bidang lain tidak. Oh, jadi kamu merasa pesimis saat di bidang olahraga tadi ya? Tapi kalau berarti dia kayak mengganggu nggak kehidupan sehari-hari? Kalau sekarang sih tidak, Kak, karena kebetulan saya tidak lagi di bidang itu. Oh, boleh. Apakah itu apa? Kan aku gagal kan tadi aku nggak bisa apa-apa. Nah itu tuh gagalnya cuma sekali atau memang pernah coba yang lain lagi gagal lagi sehingga kamu tuh takut untuk gagal? Ya, kalau yang takut gagal itu kepanjangan itu di bidang itu tadi. Nah setelah keluar dari ketakutan yang tadi itu coba lagi untuk di bidang lain. Karena juga gagal, tapi tidak seterpuruk yang kemarin. Jadi si TA itu dia merasa gagal saat hanya di bidang olahraga saja. Jadi kamu merasa pesimis saat di bidang olahraga saja kan? Mana tidak mencoba bidang lain? Ada MM boleh? Lagi. Kenapa tidak mencoba bidang lain? Karena sudah, tetapi ya mungkin kurang didalami, kurang ditekuni bidang itu. Jadi itulah yang membuat ada gagal. Tapi saya juga sadar bahwa proses yang saya tempuh itu kurang mendalam. Jadi wajar jadi gagal. Ya sebenarnya kalau kegagalan itu pasti ada setiap orang. Kalau sempurna kan hanya Tuhan. Saat TA mengalami kegagalan, kira-kira kalau diberi skala dari 1 sampai 5, kira-kira posisi TA di mana? Yang mana 1 itu sangat perasaannya sangat tertekan atau terpuruk, dan yang 5 itu biasa saja atau biasa saja tidak mengganggu. Kira-kira di berapa skala yang TA? Oh berarti sangat terpuruk ya. Berarti TA belum merasakan, belum ikhlas gitu dan masih terbayang-bayang kegagalan yang sudah dilalui gitu ya. Aku minta tanggapan, solusinya. Oke, dari teman-teman boleh menanggapi? Yang boleh kepada Xavier. Menanggapi dari cerita tadi, mungkin kita harus bisa belajar lagi untuk terus bersemangat. Selain kita harus belajar bersemangat, kita harus juga belajar untuk menerima apa yang telah terjadi dan tidak banyak berekspektasi tentang gimana ke depannya, tapi jelas di awalnya kita harus berusaha terlebih dahulu dengan diiringi doa. Masalah hasil dan apapun yang terjadi itu serahkan kembali kepada Yang Maha Esa. Oke, pada Ipe boleh? Silakan. Setuju dengan yang disampaikan oleh Excellency tadi, belajarlah untuk menerima kegagalan, bahwa setiap proses yang kita lakukan itu tidak melulu itu lancar, karena pasti kita akan mengalami masa-masa gagal atau jatuh akan sebuah proses. Nah, jadi cobalah untuk menerima kegagalan tersebut dan cobalah untuk menjadikan kegagalan itu suatu pembelajaran agar ke depannya kita
kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam menggapai suatu yang kita inginkan. Oke, sudah itu ada tanggapan dari teman-temannya. Kira-kira oke, kepada RM boleh. Itu yang kata penjelasan dengan pembelajaran dari pengalaman tadi telah tadi TA itu yang gagal masuk apa itu? Kontrol. Itu katanya salah teknis kan. Berarti dapat tuh pelajaran. Kalau pas di percobaan sebelumnya salah teknis, berarti di percobaan selanjutnya memperbaiki teknis yang salah tadi. Kan kegagalan itu ada pembelajaran. Iya, jadi benar TA atas apa yang dikatakan Bapak Waktu. Kesalahan itu merupakan batu loncatan. Ya, karena kalau nggak ada kesalahan dari mana kita belajar? Kalau nggak ada pengalaman dari mana kita tahu? Berarti kan setelah itu kamu lewati, berarti kamu ada pengalaman. Sedangkan yang lain itu belum tentu ada pengalaman yang sepahit kamu atau seberat kamu kan. Ya wajar saja kamu merasa gagal atau terpuruk karena apa yang telah kamu usahakan apabila tidak berhasil itu rasanya memang kecewa. Kira-kira kalau seandainya TA saat itu berhasil tembus ke tahap seleksi, kira-kira apa yang bakal TA lakukan? Kalau seleksi, alhamdulillah saya jadi atlet. Oke, Itu membuat saya bahagia. ya. Namun sayangnya kan belum berhasil. Nah, kira-kira kedepannya apa sih yang TA akan lakukan agar bisa mencapai apa yang TA harapkan? Mungkin kalau untuk kembali lagi ke bidang itu, mungkin saya rasa saya tidak mau lagi. Jadi saya akan mencoba bidang baru, mencoba pengalaman baru yang akan saya lakukan karena saya punya teknik itu. Tapi misalnya rasa ketakutan akan gagal itu sering tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang menghantui. Padahal saya tidak berpikir itu bakal gagal, tapi rasa itu tiba-tiba muncul gitu Pak. Oh, berarti TA sudah pernah mencoba hal lain selain olahraga? Sudah. Apa? Lomba lari. Oh, asik. Dan apa TA? Kalau kata temanmu tadi, makin pahit obatnya, makin apa? Semakin cepat hasilnya. Oke, kira-kira coba kamu bayangkan apabila ketika kan kamu udah dapat solusi dari temanmu. Kira-kira kalau kamu dihadapi dalam situasi yang sama dan seperti saat kamu merasa kecewa itu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Setelah kita dapat motivasi dan saran dari teman-teman, saya kedepannya akan lebih bersemangat lagi, bisa di bidang apa yang saya pilih. Lalu saya akan jika gagal saya akan mencoba ikhlas dan saya akan mengoreksi lagi yang kegagalan saya. Lalu saya tidak akan berhenti di sana, namun akan berusaha lebih giat lagi untuk kedepannya. Saya sekarang sudah lebih percaya diri karena tadi tidak diberikan arahan dan penjelasan dari teman-teman langkah-langkah ke depannya itu apa saja untuk kita ada peluang lagi. Kan TA sudah tahu apa yang akan dilakukan ke depannya dan sudah merasa lebih percaya diri. Kira-kira kapan kamu akan melakukan hal tersebut yang telah kamu bicarakan barusan? Saya akan berpastikan bahwa perilaku saya mulai keluar dari sini. Saya akan
akan berusaha lagi, saya akan mengikuti banyak event-event yang akan datang selanjutnya. Saya akan menerapkan juga beberapa tadi yang disampaikan oleh teman-teman, dan saya intinya saya akan memenuhi itu mulai dari saya pertama ini. Oke, udah TA. Jadi kegagalan itu walaupun kamu pernah gagal, namun belum tentu kamu akan gagal seterusnya. Sekarang kan kamu sudah bisa berpikir lebih rasional dan mencoba hal-hal baru dan lebih berusaha lebih keras. Kira-kira kalau diberi skala atau rating dari 1 sampai 5, yang dimana 1 merasa sangat terpuruk dan 5 sudah sangat baik, kira-kira di mana perasaan TA sekarang? Ya. Jadi alhamdulillah sekarang TA sudah merasa lebih baik ya. Oke TA, jadi sebulan ke depan boleh kamu laporkan ke saya apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan dan sejauh mana perubahanmu. Itu digunakan, itu saya butuhkan untuk menilai apakah proses konseling kita hari ini berjalan dengan lancar dan apakah bisa mengubah perilaku dan pikiran sebelumnya. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Adakah dari teman-teman yang ingin memberikan kesan-kesan atas konseling kelompok tadi? Oke, pada executive dipersilakan. Pesan dan kesan mungkin kita belajar banyak pada hari ini terkait dengan kegagalan. Kita belajar untuk bisa menerima dan lebih bersemangat lagi untuk berusaha. Jika menginginkan sesuatu, maka kita harus bersemangat lagi dan bisa menerima kegagalan ketika dan berdoa. Oke. Selanjutnya kesimpulan. Adakah dari kesimpulan yang bisa menarik kesimpulan atas pembicaraan yang telah kita bahas hari ini, yaitu tentang kendala yang TA hadapi? Pak Ipen, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sesi counseling ini, sesi kelompok ini, bahwasanya jangan takut untuk gagal, karena kegagalan itu belum tentu akhir dari sebuah perjuangan. Wah, boleh. Kendala, bagus. Oke. Kira-kira kegiatan lanjutan kita enaknya dilakukan kapan ya? Oke, kepada NM boleh? Saya memutuskan untuk dilaksanakan minggu depan pada hari yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada pendapat lain dan opsi? Berarti setuju ya dilaksanakan pada hari Rabu bulan depan tahun depan minggu depan, maaf ya, maafkan saya. Ya, oke, jadi dilaksanakan Rabu depan pada jam 10 di lab. Ya. Oke, setuju ya teman-teman? Setuju. Nah, saya harap pada pertemuan berikutnya kita bisa dapat berkumpul kembali dengan formasi yang lebih lengkap dalam keadaan yang sehat, walafiat dan lebih semangat lagi tentunya ya. Amin. Terus, oke. Terakhir sudah sesi kelompok kita hari ini. Maka dari itu kita akan tutup dengan mengucapkan lafaz basmalah. Lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya dalam konseling kelompok hari ini. Kalian boleh pulang, semoga di perjalanan astagfirullah, semoga di perjalanan bisa semoga selamat sampai tujuan dan tidak ada kendala dalam perjalanan pulang.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.